Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Stasiun Kaliwadi. Bagi kalian penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Sergei angker terbangun tiba-tiba dari tidur. Dia terlonjak kaget. Dia benar-benar terlelap sepanjang perjalanan Jakarta-Cirebon. Kereta api kelas ekonomi yang ditumpanginya melaju perlahan, membelah hamparan persawahan. Sergei tertegun. Apa yang terlihat dalam jerat pandangnya seperti tampak tak asing. Seperti dia pernah berada di situ. Entah kapan. Di mana nih, Pak? Terbata-bata dia berucap bahasa Indonesia yang baru saja dipelajarinya sampai taraf dasar 2. Perbendaharaan kosakatanya tak banyak, tetapi dia sudah mulai bisa menangkap orang berbicara sederhana padanya dalam bahasa Indonesia. Lelaki tua yang tengah terkantuk-kantuk di depan tempatnya berada hanya melirik sekilas sebelum menjawab lirih. Cirebon. Oh, saya terlama, Bat. Hei Tuan Manner, mau kemana? Belum saatnya turun. Di Cirebon ini hanya ada 2 stasiun yang beroperasi. Stasiun Perujakan yang biasanya mengangkut penumpang kelas bisnis dan eksekutif, dan stasiun Ciledug yang biasa membawa penumpang kelas ekonomi. Tapi ini masih jauh, kita masih ada di ujung barat. Lelaki parubaya itu terus mencerocos, memanggil pria Belanda berusia 25 tahun itu dengan sebutan Manner. Di Indonesia ini entah dari mana asal muasalnya, semua orang lebih suka menyebut Manner pada lelaki Belanda jika belum tahu namanya. Sergei tak mendengar ucapan lelaki itu, atau tepatnya tak paham. Dia berdiri di ujung pintu keluar gerbong yang ditempatinya. Hanya ada beberapa pasang mata yang masih ada di situ. Hampir semuanya ketiduran. Maklum, waktu telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sejauh mata memandang hanya pekat yang terhampar di luar jendela. Meskipun aroma tanah basah yang berada di area persawahan terlihat samar-samar akibat bayangan sinar rembulan. Semenit kemudian, kereta berhenti di sebuah bangunan tua yang berbentuk mirip stasiun. Namun bangunan itu lengang. Tak tampak satu makhluk pun yang berjaga-jaga di perlintasan. Bahkan gelandangan yang terkadang menghiasi stasiun kota metropolis di Indonesia tak tampak batang hidungnya. Sergei turun setelah menunduk sekilas pada lelaki tua yang diajaknya berbicara. Namun lelaki tua itu malah berteriak-teriak, panik, serayu menyebut Manner berkali-kali. Hanya 2 kata yang bisa ditangkapnya saat itu. Jangan turun. Orang aneh, orang mau turun gak boleh. Gumam Sergei pada diri sendiri seraya masuk ke dalam bangunan stasiun tua itu. Stasiun itu benar-benar stasiun persinggahan, hanya ada bangunan kecil berukuran tak lebih dari 70 meter persegi. Namun cahaya dalam bangunan tersebut sangat terang benderang, teramat menyilaukan.
Seorang gadis sintal berambut panjang yang mengenakan pakaian tradisional Sunda tampak duduk anggun di depan mesin minuman dingin. "Hai, selamat malam," ujar Sergei tak yakin. Dia tak tahu ucapan apa yang tepat dilontarkan pada jam 2 dini hari saat baru bertemu dengan seseorang. Sergei terlalu senang mendapati ada yang mengajaknya berbicara Belanda, sampai nyaris merobohkan pintu lemari es minuman dingin. Siti Jainab, gadis cantik berwajah bulat, telur beraroma Kamboja itu mengelurkan jemari. Sergei Anker." Jainab tertawa kencang. Suara tawanya entah mengapa membuat bulu kuduk Sergei meremang, mengingatkannya pada suatu tawa yang ada di film-film horor buatan Asia. Sergei terdiam hanya memperhatikan Jainab sampai suara tawanya habis. Dia sama sekali tak menyela apa dan mengapa Jainab sampai tertawa sekencang itu. Maaf Tuan, hanya saja angker dalam bahasa Indonesia itu angker, menakutkan." "Kopi," tawar Sergei sebelum mengambil minuman kaleng lagi dari dalam lemari pendingin. "Teh aroma kenanga saja," Jainab menjawab tanpa merasa sungkan sedikit pun. Dia sudah terbiasa menghadapi orang Belanda. "Ngomong-ngomong, kaos oblongmu bagus, buatan Belanda. Kau mau? Kalau mau, ambillah buatmu." Sergei benar-benar menawarkan sungguh-sungguh kaos bercorak merah yang dipakainya. Dia baru saja hendak melepas kaitan baju itu dari raga ketika Jainab buru-buru menolak. Suara ribut-ribut yang amat gaduh dari perlintasan kereta api dekat stasiun membuat Sergei terlonjak kaget dari tempatnya. Dia berdiri begitu saja. Rasa penasaran membuatnya lupa sesaat pada Jainab. Ditinggalkannya gadis itu seorang diri di stasiun yang benar-benar mati. Kecelakaan? Tanya Sergei ragu pada salah satu pemuda yang mengerubungi sesuatu. "Ya, biasa. Dihantam kereta api saat motornya melaju dengan kecepatan tinggi. Sudah dibilang kalau pulang dini hari, jangan lewat sini." Pemuda yang ditanyanya Sergei itu terus mencerocos tanpa melihat ke arah si empunya suara. Masih diarahkan ke jenazah di bawah kaki. Jenazah milik seorang gadis berusia 20-an yang masih mengenakan pakaian tradisional Sunda. Sepertinya gadis itu baru pulang dari kegiatan menari atau nyinden, nembang tradisional. Sergei akhirnya mau tidak mau ikut penasaran mengarahkan pandang pada jenazah yang ada di bawah pijakannya. Soal rasa penasaran yang tinggi Belanda 11-12 dengan Indonesia. Dia berlutut karena wajah sang jenazah tak terlalu terlihat jelas akibat sudah dimasukkan ke kantong mayat. Disingkapnya kantong plastik kuning menyala yang menutupi penuh bagian wajah gadis itu. Siti Jainab. Para pemuda yang mengelilingi tempat itu sontak mundur mendadak, memberikan jeda ruang yang panjang baginya hanya dengan sosok mayat itu. Wajah mereka semua tampak luar biasa ketakutan. Ada sekitar 6, tidak 10 pemuda saat itu. Tak satu pun ekspresi di wajah mereka yang terlihat baik-baik saja. Namun, Sergei tak terlalu memperhatikan perubahan ekspresi di wajah mereka. Juga warna muka yang sebagian besar pucat pasi, seperti habis dikejar hantu. Beberapa petugas polisi berseragam mengangkat jenazah itu, memasukkannya ke ambulan. Ingin rasanya Sergei ikut, tetapi kakinya sudah terlalu lungai untuk berdiri. Bagaimana mungkin Siti Jainab yang semenit lalu baik-baik saja bersamanya, tiba-tiba berubah menjadi sosok mayat? Sayup-sayup di kejauhan azan subuh berkumandang. Meski tak banyak lalu lalang orang di tempat itu,
tetapi suasana lebih hidup. Beberapa di antara mereka hilir mudik membawa sejadah dan mukena hendak pergi ke masjid. Assalamualaikum. Suara itu berkali-kali diperdengarkan saat mereka melintas di perlintasan kereta api yang tak berpalang itu. Entah siapa yang diajak berbicara, Sergei sendiri yang tak tahu cara menjawab salam karena berbeda keyakinan. Hanya terdiam membisu di tempatnya. Seorang ustadz yang baru datang dari pengajian menepuk pundaknya hangat. Saudara mau kemana? Mari saya antarkan. Sergei yang sudah seperti orang linglung menurut saja waktu sang ustadz membawanya ke balai desa setempat. Dia sendiri tak tahu apa yang akan dikatakannya. Tadinya dia kesini mau menemui seorang teman, namun dia seakan lupa siapa yang hendak ditemuinya. Sergei, iya Tuhan, aku menunggumu 3 hari lalu di stasiun Perujakan semalaman. Karena kau tak ada juga, aku mencarimu hingga ke Ciledug. Kemana saja kamu? Sergei hanya diam, menatap kosong ke arah yang entah dijerat pandangnya masih ada adegan itu. Saat Siti Zainab tertawa renyah, senang sekali menerima tawaran minuman darinya. Bahkan Sergei tak sempat bertukar kata lebih banyak, selain lantunan nama masing-masing. Pak Ustadz, ini teman internet saya dari Belanda. Biar saya sisanya yang mengurus. Terima kasih sudah menemukan teman saya dan mengantarkannya dengan selamat. Pak Ustadz itu mengangguk sebelum berlalu. Tunggu Pak Ustadz, bagaimana Bapak memukanya? Ada laporan penduduk setempat, katanya pemuda ini sudah berdiam terpekur di dekat stasiun kereta api di ujung sana selama 3 hari. Tadi pagi saya menjemputnya. Lintasan Kaliwedi yang dekat stasiun tua itu. Teman internet Sergei merasakan kengerian luar biasa di sekujur tubuhnya. Raganya gemetar hebat, seolah hendak dieksekusi mati. Ketika ustadz itu mengangguk, teman internet Sergei buru-buru mengajak pemuda itu berlalu dari depan balai desa. Sejauh mungkin ingin menghilang dari area dekat stasiun. Berjanjilah padaku, kau tak akan kembali ke sana, Sergei. Untung kau tak sempat ketemu kentrung budeg. Tatapan Sergei masih nanar ke arah yang entah. Malam itu Sergei kembali ke stasiun lagi. Rasa penasaran yang begitu tinggi membuatnya kembali ke bangunan tua nyaris roboh itu. Cari siapa, Tuan Miner? Kau seperti gelisah menunggu seseorang. Seorang pria gemuk berperawakan tak menarik tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Wajahnya bulat penuh dengan taburan bopeng-bopeng akibat terhantam jerawat menahun. Diperkirakan usianya sekitar 30-an. Seorang gadis katanya dia mau menungguku di sini. Dusta Sergei. Dia sudah waspada. Tak mau disapa terlalu akrab dengan lelaki tak dikenal di Indonesia. Lelaki dalam rentang usia 20-30 tahunan yang menyamar menjadi tukang penunjuk jalan. Sejatinya calo di Indonesia. Konon katanya jauh lebih mengerikan daripada mafia Italia. Mereka akan mengejar-ngejar tanpa henti sampai misi terjalankan sempurna. Apalagi di tanah Cirebon ini. Lelaki berbadan gemuk itu tertawa keras. Tawanya membahana seperti suara kentrung yang ditabuh bertalu-talu. Sangat memakakan telinga. Namun Sergei menahan diri. Sekuat mungkin tak berkomentar betapa peka telinganya mendengar suara tawa lelaki itu. Tuan Miner, ini lucu. Mana ada gadis yang hilir mudik di sini pada jam 11 nyaris larut malam ini. Kemarin saya bertemu dia di sini jam 2 dini hari. Gadis berambut panjang tinggi
semampai berusia 20-an yang sangat menarik mengenakan pakaian tradisional Sunda. Wanginya seperti Kamboja. Kau tahu, bunga yang biasa dipakai gadis Bali di upacara adatnya. Siti Jainab, lelaki berperawakan gemuk itu tertawa lagi. Kalau itu sahabat saya, biasa bergandang tiap jam 2 dini hari. Kalau sekarang belum datang, sibuk nyinden, nyanyi lagu-lagu Sunda tradisional. Kalau begitu biar saya tunggu di sini. Sergei duduk di lantai stasiun yang dingin, menyelonjorkan kaki lurus-lurus sembari menatap hamparan langit di atas bangunan stasiun. Langit yang biasanya terlihat gelap pekat di malam itu berubah warna, serupa merah darah, seolah pertanda pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Aroma stasiun teramat wangi hingga menusuk hidung, seperti ada kembang setaman yang ditaburkan di atasnya. Wangi campuran antara kantil, melati, mawar merah, mawar putih, kenanga, sedap malam, dan melati gambir. Sesekali tercium bau mayat dan anyir darah dari sela wewangian setaman. Namun Sergei yang lagi terpana asmara seakan tak menyadari semua kejanggalan itu. Hei Tuan Menner, apa kau tahu arti bunga Kamboja di tanah Jawa ini? Tak seperti gadis Bali yang biasa memuja Kamboja sebagai media persembahan di sini. Kentrung budeg, hentikan ocehan tengah malam itu. Suara seseorang gadis yang riuh rendah memecah suasana. Frekuensi suara gadis itu berada di tingkat alto yang meliuk-liuk parah, membuat debaran di dada Sergei menggila dan makin tak menentu. Tak terasa, waktu sudah lama berlalu. Jam dinding stasiun menunjukkan pukul 2 dini hari. Siti Jainab, kupikir kau sudah tewas terlindas kereta api. Jainab tertawa lirih. Seandainya aku tewas, mungkin di tangan nenek moyangmu. Apakah kau masih punya dendam pada Belanda karena pernah menjajah Indonesia? Jainab tak menjawab. Pandangannya kosong. Dia duduk begitu saja, menyelonjorkan kaki di samping Sergei di ubin kasar lantai stasiun yang nyaris gigil, menusuk sumsum tulang. Meski menggunakan pakaian tradisional, tak sedikit pun dia terlihat kesusahan melakukannya. Aku punya dendam pada Anker, nama margamu. Kali ini Sergei yang tertawa. Diacak-acaknya rambut Jainab dengan gemas hingga gulungan kecil rambutnya terurai begitu saja. Kau punya selera humor juga, Jainab. Kalau kau bertemu salah satu keluargaku, akan kukatakan mengenai dendamu. Suara peringatan akan ada kereta yang lewat terdengar memenuhi udara malam yang menggigit. Saat itu pukul 2 dini hari, lewat 30 menit. Sergei tengah bersenda gurau dengan Jainab sampai lupa waktu. Digelitiknya pinggang Jainab sepenuhnya karena usil. Gadis itu sampai mengaduh-aduh dan memohon ampun. Sebelum tiba-tiba Sergei tertegun, waspada terhadap perubahan alam di sekitarnya. Ada apa, Sergei? Kau tampak tegang. Suara kereta di lintasan 2. Entah mengapa firasatku tak enak. Gumam Sergei. Di kejauhan terdengar suara klakson mobil yang dibunyikan berkali-kali, seiring dengan musik disko yang menguar ke sekitar. Apakah kau dengar itu, Jainab? Dengar apa? Jainab tiba-tiba sudah berada di balik punggung Sergei, mengelurkan kedua jemarinya untuk menyentuh telinga Sergei. Kau terlalu banyak mendengar. Dengarkan suaraiku saja. Sergei bergeming di tempatnya. Tubuhnya terasa rileks dan sentuhan Jainab membuatnya hangat dan diliputi rasa panas yang entah, padahal jemari perempuan beraroma Kamboja itu dingin, sedingin es yang membeku. Teng-teng, suara peringatan paling pintu bahwa ada kereta yang mendekat kembali menguar di udara. Sergei tak tahu bahwa peringatan semacam itu
masih berlaku di perlintasan yang tak berpalang. Suara itu terdengar samar, terkalahkan oleh suara kentrung yang ditabuh bertalu-talu. Suaranya terdengar begitu memekakan telinga. Tak dung. Zainab, aku harus pergi. Sergei mendadak bangkit terhuyung. Tubuhnya sedikit oleng saat menuruni lantai stasiun tiba-tiba dengan tergesa. Tak dipedulikannya teriakan Zainab di balik punggung yang menahannya agar jangan pergi. Firasatnya sangat tak enak. Sergei merasa aneh saat suara peringatan kereta itu belum berhenti juga sejak beberapa menit berlalu. Kini langkah kakinya terhenti sepenuhnya di perlintasan kereta tempat kecelakaan beberapa hari yang lalu terjadi. Sergei merasa aneh saat suara peringatan kereta itu belum berhenti juga sejak beberapa menit berlalu. Kini langkah kakinya terhenti sepenuhnya di perlintasan kereta tempat kecelakaan beberapa hari yang lalu terjadi. Sebuah mobil bercorak merah yang melaju dengan kecepatan tinggi seolah mengambai suara peringatan itu. Mobil itu tak tampak tanda sama sekali untuk mengerem sedikit pun. "Hei, berhenti, ada kereta!" Suara kepanikan Sergei tertelan angin malam yang berembus terlalu kencang di dini hari itu. Belum lagi dari dalam mobil terdengar lantunan lagu yang teramat keras seperti lagu disco yang disetel di klub-klub malam. Mungkin si empunya mobil tak mendengar teriakan Sergei yang bercampur dengan embusan angin semusim. Dari kejauhan dilihat kentrung budeg berdiri dekat perlintasan kereta sembari menabuh kentrung. Iramanya rancak sekali, seperti akan ada pertunjukan drum di dini hari itu. Sergei memandang tak mengerti pada kebiasaan kentrung budeg yang dinilainya tak biasa itu. Jarang orang yang menabuh kentrung di malam buta hanya untuk berlatih musik, apalagi di daerah tak lazim, kecuali jika dibunyikan sebagai tanda bahaya. Namun melihat ekspresi kentrung budeg yang luar biasa senang saat memainkannya, tak mungkin dia berniat menjadikan suara kentrung itu sebagai tanda bahaya. Semua terjadi begitu cepat. Tak sempat Sergei bernapas 2 kali ketika kecelakaan maut itu terjadi. Mobil itu tertahan di rel kereta, tak bisa maju atau mundur karena banyak tergencet di antara lintasan rel. Sergei berlari hendak menolong ketika dari arah barat terdengar suara mesin kereta yang teramat nyaring. "Hei, ayo keluar, tinggalkan mobil kalian!" Dia hanya bisa berteriak-teriak panik. Kereta Argo Jati itu terus melaju hingga menghantam mobil sepanjang 1 kilometer jauhnya. Mobil itu ringsek di sana sini, seiring dengan ringseknya gema suara hati Sergei. Hatinya mencelos, harus menyaksikan kecelakaan maut itu tanpa ada daya upaya dari pihaknya untuk bisa menolong. Kentrung budeg tak berhenti juga menabuh kentrungnya. "Sergei, apa yang kau lakukan di sini? Ayo kita kembali ke stasiun." Zainab tiba-tiba di belakang punggungnya menarik lengannya menjauh. Malam masih sepenuhnya gelap. Fajar pun masih lama menyingsing. Hanya ada 1-2 manusia yang berlari terkejut ke arah lokasi kecelakaan. Sekitar 5 orang tewas di tempat. Tubuhnya hancur, susah dikenali. Segera hubungi polisi. Banyak dari mereka yang masih membandel saat melewati perlintasan ini. Dibilang suruh membunyikan klakson, ini malah menyalakan musik. Mana mobilnya merah, pakai outfit serba merah pula. Kentrung budeg makin keras menabuh alat musik pukulnya, meninggalkan kegamangan yang terlalu. Sergei heran, sekeras dan sepeka itu suara kentrung berterlalu. Kedua insan yang menjadi saksi mata tragedi itu seperti tak peduli akan kehadirannya, seolah kentrung budeg hanya makhluk tak kasat mata di jerat retina mereka. "Hei Sergei, kapan kau akan menikahiku?"
Apakah kau akan membawaku ke Belanda? Malam itu malam kesekian setelah kecelakaan maut yang menewaskan 5 orang itu terjadi. Lintasan 2 jadi tak bisa digunakan sementara waktu. Ya nanti, dusta Sergei. Dia sama sekali tak ada niat untuk membawa Zainab ke Belanda. Dia ingin hubungan terlarangnya dengan Zainab cukup sampai di Indonesia saja. Di Belanda ada hati yang harus dia jaga. Zainab mengusap peluh yang bercucuran di wajah bulat telurnya sebelum bangkit dari lantai stasiun yang dingin. Di balik pilar stasiun yang lengang, mereka habis melepas peluh, merasakan malam pertama tanpa ikatan pernikahan. Dicondongkan tubuhnya, menelisik ke dalam mata Sergei. Apa kau sungguh-sungguh dengan perkataanmu? Aku tak mau dibohongi lagi oleh seorang angker. Kenapa kau tak percaya? Besok malam aku akan menemuimu di sini, mengajakmu ikut serta ke Belanda. Zainab sumringah. Dia kemudian bersiul kencang sekali, seperti memberi pertanda pada teman-temannya untuk datang. Selamat Zainab, seorang perempuan bergaun putih transparan yang penuh cemong di sana-sini mengawali pembicaraan. Dia datang sembari menggendong seorang bayi laki-laki. Seorang perempuan berbaju serba hitam yang menggenggam 2 orang anak kecil itu mengucapkan selamat di latar belakang. Ada aksesoris semacam tanduk banteng dan besar yang dikenakan di atas kepalanya. Sergei, ini semua keluargaku. Ini Juri Jarian, bibiku. Yang ini Sandekala, keponakanku. Zainab memperkenalkan para perempuan yang baru saja tiba. Pandangan Sergei langsung beralih menuju ke pintu masuk stasiun. Ada seorang wanita lain yang terlihat basah kuyup, seperti habis terhantam banjir semusim. Dia sibuk menggelar tikar di teras stasiun yang dingin. Baju yang dikenakan pun terlihat aneh, seperti dari anyaman tikar. Kalau itu Lulun Semak sepupuku. Beberapa sosok makhluk lain datang berikutnya hingga puluhan orang. Entah datang dari mana saja, mereka tampak berjejeran mengisi bangunan stasiun yang tadinya lengang. Ada yang menjajat pilar stasiun, memasang dekor berisi balon dan pita-pita, ada yang menghiasi kuade. Seolah akan ada yang menjadi pengantin sesungguhnya di malam itu. Beberapa lainnya, terutama anak-anak kecil dan para remaja tanggung, hanya berlompatan seakan senang dengan kabar bahagia itu. Kentrung ditabuh bertalu-talu kembali di malam itu. Kentrung Budeg memimpin jalannya upacara penyambutan Sergei ke keluarga besar Zainab. Diiringi alat musik lain seperti seruling dan gamelan Sunda. Suara seruling yang biasanya terdengar merdu hingga ke pelosok negeri, kali ini terdengar mencekam, menghantar hawa dingin hari yang dingin menjadi semakin gigil. Alunan gamelan Sunda yang ditendangkan bertalu-talu menambah kesan mistis dan aroma magis di tempat itu. Tak ada kecelakaan lagi yang terjadi di malam itu. Malam semakin periode menjadi tertantam, terlalu berhening bahkan untuk sebuah stasiun yang senyap. Namun entah mengapa Sergei merinding. Bulu kuduknya meremang untuk pertama kalinya sejak dia menginjak kaki di stasiun yang aneh. Hari berikutnya Sergei berangkat ke Jakarta dengan kereta terakhir di malam itu. Dia berangkat dari stasiun Ciledug yang terletak di bagian timur Cirebon. Pesawatnya ke Belanda akan tinggal landas pada penerbangan pertama esok harinya. Sergei tertegun di bangkunya di dalam kereta menatap langit di luar jendela. Rembulan malam itu terlihat lebih terang daripada saat dia pertama kali menginjakkan kaki di Cirebon. Bulat dan sempurna, namun
Entah mengapa rembulan purnama kali itu seperti berbeda dari biasanya. Terlalu merah dan pekat. Seolah ada keanehan alam yang terjadi. Kereta melaju perlahan melewati stasiun-stasiun yang sudah lama ditinggalkan. Stasiun Waruduwur, Stasiun Gunung Giwur, Stasiun Palimanan, Stasiun Tengah Tani. Entah berapa stasiun yang ditelantarkan begitu saja, tak lagi beroperasi sebagaimana mestinya. Hingga kereta itu transit sebentar di Perujakan. Langit malam terus menggelap disertai dengan samburan warna merah darah. Kereta itu terus melaju ke arah barat, melewati perlintasan kereta api Kaliwadi. Suara kentrung bertalu-talu dimainkan lebih heboh dari biasa, mengiring suara peringatan palang kereta api di lintasan yang tak berpalang. Seorang gadis berkebaya putih dengan jari batik liris tampak mengejar kereta ekonomi tujuan Jakarta itu dari latar belakang. "Tunggu, Sergei, kau tak bisa meninggalkanku begitu saja." Sergei tertawa lirih di bangkunya, menertawakan tingkah gadis itu yang terus mengejar kereta api yang melaju kencang. Padahal langkah kakinya tertatih terhalang kain jarik. Kereta seketika berhenti mendadak, tepat 200 meter di sebelah barat stasiun Kaliwadi. Padahal tak ada siapapun yang naik di stasiun itu. Kentrung Budeg naik ke dalam kereta bersama beberapa teman lelakinya yang berbadan tegap mirip bodyguard sebelum melemparkan tubuh Sergei ke lintasan nomor 1. "Jainab, aku sudah bawa lelakimu. Selanjutnya terserah mau diapakan. Berani kau meninggalkanku kedinginan di sini, Sergei?" Mata Jainab menyala, berbeda dengan yang sudah-sudah. Ada kilatan merah darah di bola matanya yang biasanya menatap Sergei syahdu. Jainab menarik lengan kiri Sergei hingga timbul bunyi gemertak yang parah. Seolah belum puas dengan itu, ditarik kuat-kuat lagi yang sebelah kanan. Sergei merasakan kengerian luar biasa dari apa yang Jainab lakukan. Gadis itu bukan saja mematahkan sendi-sendi lengannya, melainkan telah mempertali tubuhnya menjadi beberapa bagian sebelum dibuang ke lintasan kereta api nomor 2. Dia tak mengerti mengapa seorang gadis biasa memiliki kekuatan super power seperti itu. "Hai Sergei, kalau di dunia lain nanti kau bertemu dengan Damien Anker, sampaikan salamku. Dendamku abadi, hingga anak cucunya ada yang memuja nisanku dengan segenap napas." Jainab memberikan tanda pada Kentrung Budeg untuk mengangkat tubuh Sergei lagi. Kali ini raga Sergei dihantarkan tepat 1 kilometer di hadapan kereta api jurusan Jakarta yang hendak lewat. Dibaringkan di atas rel, membentang begitu saja tanpa lengan dan kaki. Suara kereta yang hendak mulai melaju terdengar jelas di telinga Sergei. Namun, suaranya tak seberapa memekakan telinga dibanding riuh tawa Jainab yang membahana. Dia tampak bahagia menyaksikan kengerian yang terlihat di wajah Sergei. "Selamat jalan, Sergei." Kereta itu tepat melaju ke arah Sergei dengan kecepatan tinggi. Sergei masih bisa merasakan saat raganya hancur berkeping-keping, tergencet roda dan badan kereta. Damien Sergei Anker tiba di stasiun Kaliwadi di siang hari itu. Ditatapnya gedung tua yang kini nyaris roboh. Bangunan yang berada pada ketinggian 6 meter di atas permukaan tanah itu tampak terasing ditinggalkan. Dia meletakkan sebuket bunga di bangunan tua yang kini ditinggalkan itu. "Aku mendengar kabar tak sedap bahwa kakek buyutku,
Damien Anker telah memerkosamu di suatu waktu. Bunga ini untukmu, meski tak mungkin mengembalikan masa lalu dan masa depanmu yang hilang, lengang, hening di matahari yang terik. Bangunan itu benar-benar seperti museum tua atau gudang yang ditelantarkan. Bahkan binatang pun enggan lewat di sana. Damien berdiri sejenak, merasakan embusan rerumputan ilalang yang meninggi di sekitarnya. Dirasakan hawa Cirebon yang dulu pernah menghantarkan kakek buyut dan ayahnya ke tempat itu. Dia beranjak pergi setelah terpakur dalam waktu lama. Langkahnya terhenti kembali di perlintasan kereta Kaliwedi yang dekat dengan stasiun tempat berbagai kecelakaan sering terjadi. Di situ, dia menabur berbagai jenis bunga untuk semua yang telah wafat, menjadi korban tragedi dendam masa lalu yang tak pernah terbalaskan. Buket bunga yang paling besar diletakkannya di perlintasan yang agak jauh, sekitar 2-3 km ke arah barat. Disitulah raga ayahnya, Sergei Anker, pernah tercerai-berai menjadi serpihan. Lama Damien terpekur di perlintasan satu itu, hingga mentari telah lama condong ke arah barat. Langit menggelap, meninggalkan semburan merah darah di cakrawala yang mencekam. Burung pipit yang bisa berkicau menghiasi langit berbondong menjauh tergesa, terbang oleng, seperti berlari dari kejaran waktu dari sesuatu. Damien kembali lagi melintasi stasiun Kaliwedi, memperhatikan bangunan itu dari kejauhan. Kali itu bangunan itu tampak hidup dan terang benderang, meski kesan tua tak bisa hilang sepenuhnya dari bangunan itu. Sesosok wanita berkebaya putih mengenakan jari liris di bagian bawahnya tampak tertegun melihat buket bunga yang dikirimkannya. Dari siapa? Seorang lelaki berbadan gemuk yang wajahnya bopeng-bopeng terkena serangan jerawat bertanya dari balik pilar. Damien Sergei. Wanita itu berdesis lirih sebelum menoleh ke arah Damien yang menatapnya dari kejauhan. Assalamualaikum. Damien yang telah memeluk Islam dan menjadi mualaf menunduk sebentar, tersenyum pada makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Sergei. Zainab terperangah mendapati sosok yang wajahnya bak pinang di belah dua dengan Sergei-nya di suatu masa ada di hadapan. Namun saat langkah-langkah kakinya mendekat, lelaki muda itu mengibaskan tangan ke depan. Di jemarinya seuntai tasbih tergenggam. Dari bibirnya terlantun gema ayat kursi. Stasiun Kaliwedi masih menghantar korban demi korban kecelakaan tragis dan mengerikan hingga detik ini. Namun tak sedikit pun Zainab maupun Kentrung Budeg mampu maju sejengkal menggapai tubuh Damien Sergei. Mereka justru terjatuh mundur dengan pukulan telak. Raga abstrak mereka terhantam keras ke dinding stasiun Kaliwedi, tempat di mana Siti Zainab pernah diperkosa puluhan tahun yang lalu. Kentrung Budeg, sahabat baiknya yang menjadi saksi mata perkosaan sampai mati itu, dibunuh menggunakan alat musik kentrung yang dibawanya kala itu. Arwah mereka masih penasaran, bahkan hingga tahun 2000 terus bergulir ke penghujung waktu.